Perkenalkan, nama saya Mirwan Parantiruma. Saya Delvin Desisnya. Saya Novita Sari Tambaru. Kami dari kelompok 1 Akan membahas tentang SSO. Jangan lupa saksikan video berikut ini. Saya akan menjelaskan dari sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom atau biasa dikenal dengan bahasa Inggrisnya Autonomic Nervous System. Sistem saraf otonom atau SSO adalah saraf yang mempersarafi alat-alat dalam tubuh seperti kelenjar, pembuluh darah, paru-paru, lambung, usus, dan ginjal. Berdasarkan organ semua di dalam tubuh, ada dua jenis sistem saraf otonom. Ini yang kita kenal dengan nama simpatis dan parasimpatis. Fungsi Sistem saraf otonom ini berfungsi untuk mempertahankan keadaan tubuh dalam kondisi terkontrol tanpa pengendalian secara sadar. Artinya, sistem saraf otonom ini bertindak tanpa dikendali dan tanpa disadari. Adapun anatomi dari sistem saraf otonom ini terdiri dari tiga, yaitu preganglion, ganglion, dan pascaganglion, yang mana ketiganya ini adalah mempersarafi sel efektor, di mana sel efektor adalah merupakan bagian dari tubuh yang merangsang atau menanggapi rangsangan. Pada penjelasan sebelumnya di sistem saraf sudah dijelaskan bahwa tulang belakang itu terdiri dari atas ke bawah. Ada cervical, thoracal, lumbar, dan sakral, yang mana bagian dari keempat itu mengatur beberapa organ dalam tubuh kita. Contohnya di bagian thoracal itu untuk mengatur heart and lung, yaitu jantung dan paru-paru. Pada bagian di samping bisa dilihat efek-efek yang dikeluarkan baik dari saraf simpatis maupun parasimpatis. Kita mulai dari mata. Mata itu akan terjadi bila dilatasi simpatis, yaitu melebar pupil mata. Sedangkan parasimpatis itu pupil mata mengecil atau prokontriksi. Pada simpatis yang terjadi penghambatan atau ludah, sedangkan pada parasimpatis itu memicu dari keluarnya salivasi. Sedangkan pada simpatis untuk bagian paru-paru, bronkus atau paru-paru itu relaksasi atau melebar, sedangkan paru-paru menyempit pada bagian parasimpatis. Pada jantung simpatis terjadi peningkatan heartbeat atau detak jantung, sedangkan pada parasimpatin heartbeat low atau detak jantung atau terjadi pengurangan detak jantung. Itu bagian dari sistem pencernaan. Ini merupakan ciri khas dari parasimpatis yang mana kita kenal dengan rest and digest. Pada pencernaan itu aktif pada saat rileks dan itu terjadi pada parasimpatis, sedangkan terjadi penurunan pada simpatis. Begitupun untuk bagian dari organ kelamin. Pada bagian simpatis memicu terjadinya reksis, sedangkan pada simpatis itu tidak. Adapun divisi utama dari SSO yaitu saraf simpatik dan parasimpatik, yang mana saraf simpatik itu bisa kita kenal atau beberapa bagian dari tulang belakang, yaitu thoracal, lumbar. Jadi bagian thoracal dan lumbar, sedangkan pada parasimpatis dia masuk pada craniosakral, sakral, itu pada bagian keramil dan sakral dan tulang belakang. SSO ini terhubung oleh sel serabut ke sel lain yang terletak di sekelompok sel saraf yang dinamakan dengan ganglion. Otonom serabut saraf dari ganglion terhubung ke organ-organ internal. Sebagian besar ganglion untuk divisi simpatik yang terletak di luar sumsum tulang belakang di kedua sisi, sedangkan ganglion untuk divisi parasimpatis terletak dekat organ-organ yang terhubung dengannya. Berikut ada yang kita kenal dengan neurotransmitan. Neurotransmitan ini adalah senyawa kimia di dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar dari neuron ke berbagai jaringan tubuh, dan neurotransmitan baik simpatis maupun parasimpatis ini berbeda. Neurotransmitan untuk simpatis kita kenal dengan nama norepinefrik, sedangkan parasimpatis namanya acetylcholine atau biasa disingkat ACH. Berikut ada yang kita kenal dengan nama reseptor. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal dari luar sel, diibaratkan seperti
Kalau neurotransmitter yang saya katakan adalah pengantar atau bisa dinamakan dengan Pak Pos. Pak Pos yang bertugas mengantarkan pesan atau reseptor adalah penerima pesannya. Jadi pengantarnya adalah neurotransmitter dan akan menerima pesannya adalah reseptor. Sama halnya dengan neurotransmitter, reseptor simpatis maupun parasimpatis itu berbeda. Contohnya reseptor asetilkolin atau biasa kita dengar dengan ACH. Itu terdiri atas muskarinik dan dikotik. Muskarinik terbagi atas dua tipe, muskarinik tipe 1 dan tipe 2. Jadi ada dua reseptornya, sedangkan reseptor dari evonorfin itu adalah alfa dan beta. Alfa reseptor alfa biasanya diletakkan di pembuluh darah dan beta biasanya diletakkan di jantung. Reseptor alfa terbagi menjadi dua, yaitu alfa 1 dan alfa 2, dan reseptor beta terbagi menjadi tiga, yaitu beta 1, beta 2, dan beta 3. Jadi obat bisa saja bekerja pada neurotransmitter atau dengan menghambat atau memicu dari reseptornya. Berbicara tentang reseptor, untuk bagian reseptor asetilkolin, reseptor muskarinik terbagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Efek yang dihasilkan reseptor ini adalah biasanya berupa kontraksi pupil, penurunan detak jantung, kontriksi bronkus, peningkatan mutilas saluran cerna untuk bagian norepinefrin, di mana yang terdiri dari reseptor alfa dan beta itu terbagi menjadi alfa 1, alfa 2, dan reseptor beta terbagi menjadi beta 1 dan beta 3. Jadi obat bisa saja bekerja pada neurotransmitter atau dengan menghambat atau memicu dari reseptornya. Berbicara tentang reseptor, untuk bagian reseptor asetilkolin, reseptor muskarinik terbagi menjadi tipe 1 dan tipe 2. Efek yang dihasilkan reseptor ini biasanya adalah berupa kontraksi pupil, penurunan detak jantung, kontriksi bronkus, peningkatan mutilas saluran cerna untuk bagian norepinefrin, di mana yang terdiri dari reseptor alfa dan beta itu terbagi menjadi alfa 1 dan alfa 2, dan reseptor beta terbagi menjadi beta 1, beta 2, dan beta 3. Di manakah letak tempat kerja dari reseptor ini? Untuk reseptor alfa biasanya terdapat di otot polos, pembuluh darah, sel kemih, peredaran jantung, dan reseptor alfa 2 biasanya terdapat pada ujung saraf adrenergik, sel-sel di jantung. Beta 2 terdapat di bronkus, peredaran darah, terus sel cerna dan saluran kemih. Untuk reseptor beta terdapat di jaringan adiposa. Sistem saraf otonom dikenal dengan nama sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Berikut ada nama lainnya yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pada saraf simpatis, nama lainnya adalah anergik, sedangkan pada parasimpatis nama lainnya adalah kolinergik. Di sini saya akan membahas tentang patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan fungsi-fungsi mekanis, fisik, dan biokimia, baik yang disebabkan oleh suatu penyakit, gejala, atau kondisi abnormal yang tidak layak disebut dengan suatu penyakit. Gangguan sistem saraf otonom atau biasa disebut dengan istilah disautonomia. Kondisi ini dapat terjadi dengan sendirinya atau biasa disebut dengan primer, dan juga bisa terjadi karena suatu penyakit lain yang biasa disebut dengan sekunder. Beberapa penyakit yang menyebabkan disautonomia primer dapat kita lihat pada slide yang tertera. Sementara itu, disautonomia sekunder dapat terjadi oleh beberapa kondisi, mulai dari infeksi, diabetes, cedera, kecanduan alkohol, efek samping obat-obatan, hingga kekurangan nutrisi tertentu seperti vitamin B dan juga vitamin E. Selain itu, disautonomia sekunder juga bisa disebabkan oleh penyakit tertentu seperti penyakit autoimun dan beberapa contoh lainnya yang bisa kita lihat pada slide yang tertera. Gejala gangguan sistem saraf otonom.
Ketika sistem saraf otonom mengalami kerusakan atau gangguan, kinerja dan fungsinya akan terganggu. Kondisi ini biasanya dapat ditandai dengan munculnya beberapa gejala seperti hipotensi ortostatik, yaitu kondisi yang membuat seseorang merasa pusing tiba-tiba ketika beranjak dari duduk atau berbaring, keringat berlebih atau sebaliknya tidak dapat berkeringat dengan normal. Gangguan pencernaan seperti sembelit, diare atau sulit menelan. Gangguan kandung kemih seperti susah buang air kecil atau justru tidak bisa mengontrol proses buang air kecil. Gangguan penglihatan seperti mata kabur atau pupil mata tidak bereaksi terhadap cahaya. Masalah seksual misalnya disfungsi ereksi dan vagina kering. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.